Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami dalam kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta like-nya demi kemajuan channel kita ini. Pada kesempatan kali ini admin akan membawakan sebuah kisah, yaitu pick up berdarah. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke dalam kisahnya. Pagi itu sekitaran pukul 7 pagi, suasana kedai kopi milik Pak Ahmad sangatlah ramai pembeli. Tampak dua orang yang lagi mengobrol serius di sebuah bangku sisi kiri warung kopi tersebut. Pak Nurdin dan Pak Susilo. Mereka sedang membicarakan perihal harga mobil pick-up yang ditawarkan oleh Pak Seno, yang lagi viral karena mobil itu adalah mobil berhantu. Kala itu telah tersiar kabar kalau ada sebuah mobil pick-up yang sering terlihat penampakan sosok hantu nenek di bak belakang. Pak Nurdin sangat tertarik dengan tawaran Pak Seno. Bagi Pak Nurdin, masalah hantu itu tidak dia percaya sama sekali. Yang penting harga mobilnya sangatlah murah di bawah harga pasaran. Itu kabar mobil berhantu yang ditawarkan oleh Pak Seno beneran apa kagak, Pak? Tanya Pak Nurdin kepada Pak Susilo sambil menyeruput kopinya. Beneran, Pak. Memang Pak Nurdin kepengen membeli mobil tersebut, tanya Pak Susilo. Ya, asalkan harganya murah, saya mau aja membelinya. Lagian saya lagi butuh mobil untuk mengangkut sayuran dari kebun ke pasar, terang Pak Nurdin. Tapi mobil itu mobil berhantu loh, Pak, yang lagi viral itu loh. Apa Bapak yakin mau membelinya? Tanya Pak Susilo menegaskan. Alah, hantu-hantu apaan? Saya kagak percaya adanya hantu. Asalkan harga mobil itu murah, pasti akan saya beli, Pak, tegas Pak Nurdin. Oke, kalau memang Bapak serius, nanti siang akan saya antarkan ke rumah Pak Seno, ajak Pak Susilo. Singkat cerita, setelah menghabiskan kopinya, mereka berdua segera bergegas menuju ke rumah Pak Seno untuk membeli mobil pick-up yang ditawarkannya. 1 jam berselang, mereka berdua telah sampai di halaman rumah Pak Seno. Tampak satu unit mobil pick-up berwarna kuning yang terparkir di samping rumah Pak Seno. Apa itu mobil yang katanya berhantu dan yang lagi viral itu, Pak? Tanya Pak Nurdin kepada Pak Susilo. Ya benar, itu mobilnya, Pak. Ini mumpung belum masuk ke rumah Pak Seno, beneran. Kalau Pak Nurdin masih kepengen membeli mobil itu, tanya Pak Susilo menegaskan. Wis toh, tenang aja. Saya serius mau membelinya, asalkan itu tadi harganya murah, terang Pak Nurdin meyakinkan. Ya udah, ayo kita ketuk rumah Pak Seno, biar langsung kita tawar harga mobilnya, ajak Pak Susilo. Assalamualaikum, tok 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 tok. Salam Pak Susilo sambil mengetuk pintu rumah Pak Seno. Waalaikumsalam. Ada tamu. Monggo monggo monggo, silahkan masuk, jawab Pak Seno mempersilahkan kedua tamunya setelah membukakan pintu. Maaf loh, Pak, kalau ini siang-siang kita bertamu mengganggu jenengan, terang Pak Susilo. Ah, enggak mengganggu kok, Pak. Oh iya, ngomong-ngomong ada keperluan apa ya siang-siang kesini? Tanya Pak Seno penasaran. Jadi gini, Pak, maksud kedatangan kami ke sini yaitu tidak lain dan tidak bukan mau menanyakan perihal mobil yang pernah Bapak tawarkan ke beberapa orang kemarin itu loh, Pak. Apa mobil itu yang mau dijual Bapak?
tanya Pak Susilo sambil menunjuk ke mobil pickup yang diparkir di samping rumah Pak Seno. Oh iya bener itu mobilnya, jawab Pak Seno. Lah kira-kira mau dijual berapa Pak? Sela Pak Nurdin. Saya jual murah kok Pak. Kalau memang Bapak mau, ya monggo silahkan. Tapi ya itu Pak. Tiba-tiba Pak Seno berhenti bicara. Tapi kenapa Pak? Tanya Pak Nurdin penasaran. Saya yakin jenengan berdua pasti sudah mengetahui perihal mobil itu. Mobil itu berhantu Pak. Apa Bapak beneran mau membeli mobil tersebut? Tanya Pak Seno menegaskan. Tenang aja Pak, bagi saya tidak masalah. Saya nggak percaya kok adanya hantu. Asalkan mobil itu harganya murah, pasti saya beli Pak, terang Pak Nurdin. Kalau memang begitu ya monggo silahkan dibeli kalau Bapak memang sudah yakin, terang Pak Seno. Setelah mengobrol dan mengecek kondisi mobil pickup tersebut, akhirnya Pak Nurdin mantap untuk membayar mobil tersebut. Setelah selesai melakukan pembayarannya, Pak Nurdin dan Pak Susilo pamitan pulang. Mobil pickup itu langsung dicoba dengan disupiri langsung oleh Pak Nurdin. Sebelum mengantar pulang Pak Susilo, mereka berdua mampir makan siang dulu di sebuah warung Padang di pinggir jalan. Pada saat makan di warung Padang itu, tiba-tiba ada satu anak kecil yang menangis sambil menunjuk ke arah mobil pickup yang baru dibeli oleh Pak Nurdin tersebut. Kedua orang tua anak tersebut kebingungan. Dipikirnya anaknya itu menangis karena tersedak makanan. Karena menangisnya semakin lama semakin menjadi-jadi, akhirnya kedua orang tua anak tersebut segera meninggalkan warung Padang itu meskipun makanan yang dimakannya belum habis disantapnya semua. Selesai santap siang, Pak Nurdin dan Pak Susilo melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Pak Susilo. Selesai mengantar Pak Susilo sampai di rumahnya, Pak Nurdin langsung berpamitan pulang. Disinilah mulai ada sedikit keanehan yang dirasakan oleh Pak Nurdin. Begitu masuk jalan desa di mana rumah Pak Nurdin itu berada, tiba-tiba rem mobil tersebut blong. Untungnya di depan mobil tersebut tidak terdapat sepeda motor ataupun anak kecil yang bermain sepedaan, sehingga Pak Nurdin tidak begitu panik mendapati rem mobilnya tiba-tiba blong. Pak Nurdin langsung membanting setir mobil pickup tersebut ke arah selokan demi menghentikan lajunya. Akhirnya laju mobil itu bisa terhenti setelah terperosok ke selokan jalan desa menuju rumah Pak Nurdin. Melihat ada mobil yang terperosok, warga desa langsung berbondong-bondong mendekatinya untuk memberi pertolongan. Warga desa terkaget begitu melihat sopir mobil yang terperosok itu adalah Pak Nurdin. Mereka langsung bergotong royong mengangkat mobil tersebut dari selokan itu. Setelah mobil berhasil diangkat, Pak Nurdin segera mengecek kondisi rem mobil itu. Disinilah Pak Nurdin terkaget-kaget karena begitu dicek rem mobil tersebut normal-normal saja. Untuk menutupi kejadian itu, Pak Nurdin beralasan kepada warga desa kalau tadi dia cuma melamun hingga akhirnya terperosok ke selokan. Terdapat sedikit luka penyok di bagian bumper kiri mobil pickup itu akibat terperosok tadi. Setelah mengecek semua kondisi, Pak Nurdin melanjutkan perjalanan pulangnya. Akhirnya sampai juga dia di rumahnya. Sore itu mobil pickup tersebut langsung dicucinya hingga bersih dan langsung diparkirkan di garasi depan rumahnya. Malam pertama mobil itu menginap di rumah Pak Nurdin, mobil itu sudah mulai berulah.
Malam itu sekitaran pukul 12:30 malam, Pak Nurdin terbangun dari tidurnya karena dia kebelet buang air kecil. Selesai dari toilet, Pak Nurdin rencananya mau langsung lanjut tidur. Baru aja dia merebahkan badannya, pelan-pelan terdengar suara bunyi yang berisik yang datangnya dari arah mobil yang diparkir di garasi depan rumahnya itu. Waktu itu Pak Nurdin menyangka kalau mobilnya akan dicuri maling. Dia langsung bangkit dari tidurnya dan menuju ke arah depan untuk mengecek mobil pick-up-nya tersebut. Sesampainya di garasi, Pak Nurdin tidak mendapati apa-apa. Situasi tenang-tenang aja, dan setelah dicek ternyata kondisi pintu mobil juga masih normal dan masih dalam keadaan terkunci. Setelah mengecek situasi dan kondisinya, lalu Pak Nurdin masuk lagi ke rumahnya dan melanjutkan tidur kembali. Kondisi malam itu normal-normal saja sampai pagi harinya. Esoknya Pak Nurdin segera membawa mobil pickup tersebut ke bengkel untuk mengecek semua kondisinya, baik itu mesin ataupun remnya. Di bengkel semuanya dicek sama mekanik dan dipastikan kondisinya normal semua dan siap untuk kerja. Akhirnya sore itu sekitaran pukul 5 sore Pak Nurdin telah sampai lagi di rumahnya. Sesampainya di rumah, Pak Nurdin segera mandi dan beristirahat setelah seharian mengecek kondisi mobil di bengkel. Rencananya malam nanti Pak Nurdin mau berangkat ke pasar induk untuk belanja sayuran yang nantinya akan dia setorkan ke pasar desa. Malam itu sekitar pukul 12:30 malam, Pak Nurdin telah bangun dari tidurnya dan bersiap-siap untuk berangkat ke pasar induk. Setelah cuci muka, akhirnya tepat pukul 1 malam, Pak Nurdin mulai berangkat ke pasar induk. Malam itu suasana jalanan sangatlah sepi, apalagi waktu itu sekitar tahun 1995 masih sedikit warga yang mempunyai mobil ataupun motor. Sesampainya di jalanan yang sepi dan gelap, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah bak mobil belakang pick-up-nya itu. Karena penasaran, Pak Nurdin mengecek ke belakang dengan cara melihat kaca spion sebelah kanan. Terlihat sesosok nenek-nenek yang lagi tiduran dengan posisi kepala menyandar di sisi kanan bak pick-up, dan rambutnya yang putih sebagian menjuntai keluar samping bak. Melihat penampakan tersebut, Pak Nurdin terkaget dan langsung mengerem mendadak mobil itu. Lalu Pak Nurdin turun untuk mengecek sosok nenek yang tertidur di bak mobilnya tersebut. Setelah turun dan jalan ke belakang mobilnya, Pak Nurdin kaget bukan main, karena penampakan sosok nenek yang lagi tiduran itu langsung menghilang. Waktu itu Pak Nurdin belum menaruh curiga kalau penampakan itu adalah penampakan hantu. Dia kira nenek itu adalah penumpang liar. Setelah selingak-selinguk dan memanggil-manggil nek, bahkan sampai mengecek di kolong mobil juga, tapi Pak Nurdin tetap tidak menemukan sosok nenek misterius itu. Karena takut kesiangan, Pak Nurdin tetap meneruskan perjalanannya ke pasar induk dan tidak memperdulikan penampakan tadi. Sesampainya di pasar induk, Pak Nurdin langsung belanja sayur-sayuran yang nantinya akan dia jual lagi di pasar desa. Setelah muatan penuh dengan belanjaan sayurannya, Pak Nurdin segera bergegas untuk pulang kembali ke desanya. Dalam perjalanan pulang ini, mobil pick-up-nya tiba-tiba mengalami pecah ban belakang sebelah kanan. Karena saat itu kecepatan agak tinggi demi mengejar waktu, maka pick-up itu oleng dan terprosok di selokan pinggir jalan. Untung saja pick-up itu tidak terguling.
Berhubung waktu masih terlalu pagi, maka jalanan juga masih sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang datang menolong Pak Nurdin. Pada saat berusaha keluar dari mobil, Pak Nurdin tiba-tiba melihat ada sosok nenek berambut putih dan berjalan tertatih-tatih lewat samping pintu sebelah kiri mobil pickupnya. Sosok nenek tersebut tersenyum sambil melihat ke arah Pak Nurdin dan langsung berlalu meninggalkan Pak Nurdin yang masih melongo melihat penampakan nenek itu. Begitu sadar, Pak Nurdin segera keluar dari mobilnya dan segera mengecek kondisi mobilnya yang terperosok itu. Tidak begitu lama, ada 2 orang warga desa yang berboncengan motor dan langsung menolong Pak Nurdin yang sedang berusaha menurunkan muatan pickupnya supaya mudah mengeluarkan mobil itu dari solokan pinggir jalan itu. Akhirnya, setelah 1 jam berlalu, banyak warga yang berdatangan untuk ikut menarik pickup Pak Nurdin dari selokan. Sekitar pukul 9 pagi, mobil sudah beres dan siap meneruskan perjalanan. Sekitar pukul 10, Pak Nurdin sudah sampai di pasar desa. Semua barang dagangannya langsung disetorkan ke semua pedagang langganannya. Selesai membereskan dagangannya, Pak Nurdin langsung menuju ke warung kopi langganannya. Di warung kopi, Pak Nurdin ketemu sama Pak Susilo yang sama-sama lagi ngopi. Pak Susilo kaget melihat kondisi mobil pickup Pak Nurdin yang rusak bemper dan bodinya sebelah kiri akibat terperosok tadi. Loh Pak, itu mobil kenapa kok sebelah kiri pada penyok dan bempernya copot gitu? Tanya Pak Susilo penasaran. Iya, tadi pulang dari pasar induk mobil pecah ban Pak dan oleng hingga terperosok ke selokan, terang Pak Nurdin dengan raut muka kelelahan. Pecah ban? Tanya Pak Susilo keheranan. Bukannya ban mobil itu masih tebal Pak karetnya? Lagian muatan Bapak emang berapa berat kok sampai pecah bannya? Tanya Pak Susilo semakin keheranan. Ah mbuh lah Pak, tapi nyatanya tadi ban mobil itu pecah kok, jawab Pak Nurdin sambil menghela napas karena kelelahan. Iya Pak, jangan-jangan itu ada hubungannya dengan mitos kalau mobil itu yang terkenal dengan mobil berhantu? Tanya Pak Susilo menegaskan. Ah, saya sendiri masih nggak percaya perihal hantu itu. Masa mobil kok berhantu? Mungkin kebetulan aja tadi gara-gara kualitas bannya yang kurang bagus, meskipun ketebalan karetnya juga masih oke, terang Pak Nurdin meyakinkan. Ya udah, habis ini saya antar ke bengkel apa Pak, biar cepat dibetulkan kerusakannya, aja Pak Susilo. Wah makasih Pak, habis ini saya mau pulang aja, capek banget badan ini, besok pagi aja saya bawa ke bengkel, terang Pak Nurdin. Setelah selesai mengobrol, akhirnya Pak Nurdin pamitan pulang untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, mobil pickup itu dia parkir di samping rumah dan posisi parkirnya tepat di sebelah kamar tempat Pak Nurdin tidur. Karena sangat kecapean, Pak Nurdin tertidur sampai larut malam tanpa terbangun sama sekali. Hingga akhirnya Pak Nurdin terbangun sekitar pukul 11:30 malam. Pak Nurdin terbangun karena merasa lapar dan rencananya sehabis makan dia akan melanjutkan tidur lagi. Selesai makan malam, Pak Nurdin tidak langsung tidur, tetapi dia duduk-duduk sebentar di ruang tamunya sambil menyulut rokok kretek kesukaannya. Lagi asik leha-leha di ruang tamunya karena kekenyangan dan sambil merokok, tiba-tiba mendengar suara gaduh yang berasal dari mobil pickupnya.
Dengan bergegas, Pak Nurdin segera keluar untuk mengecek suara gaduh apa yang dia dengar itu. Sesampainya di samping mobil pickupnya, tiba-tiba suara gaduh itu menghilang. Dengan senter di tangannya, Pak Nurdin mengelilingi halaman samping rumahnya untuk mengecek situasi dan mencari sumber suara gaduh yang dia dengar tadi. Sekitar seperempat jam lamanya mencari, tetapi Pak Nurdin tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba bulu kuduk Pak Nurdin meremang dan tercium bau anyir darah. Pak Nurdin masih berusaha tenang meskipun sebenarnya dia agak takut. Dia mulai mengedarkan senternya untuk mencari sumber bau anyir darah yang dia cium tadi. Setelah ditelusuri, ternyata sumber bau anyir darah itu berasal dari bak pickupnya. Senter diarahkan ke dalam bak pickup tersebut. Tampak cairan berwarna merah kehitam-hitaman menggenang di bak pickupnya tersebut. Pak Nurdin terkaget dan kebingungan melihat genangan seperti darah itu. Setelah itu Pak Nurdin segera ke belakang untuk mengambil seember air untuk membersihkan genangan seperti darah yang dia lihat di belakang bak mobil pickupnya itu. Sambil menenteng seember air, Pak Nurdin bergegas menuju ke mobilnya. Dan tiba-tiba Pak Nurdin kaget bukan kepalang. Sesampainya di samping bak mobilnya, dia melihat kalau genangan seperti darah itu hilang tanpa bekas. Belum sampai keheranannya hilang, tiba-tiba dia melihat sosok nenek berambut putih yang menyeringai sambil berlalu meninggalkan mobil pickup Pak Nurdin itu dan menghilang. Melihat penampakan itu, Pak Nurdin cuma bisa melongo seperti orang yang terkena hipnotis. Sementara itu, istri Pak Nurdin terbangun dan mencari suaminya. Lalu Bu Nurdin beranjak keluar kamar untuk mencari suaminya. Melihat pintu depan yang masih terbuka lebar, Bu Nurdin keluar rumah dan melihat kalau Pak Nurdin sedang berdiri melongo di samping mobilnya. Bu Nurdin keheranan melihat Pak Nurdin yang berdiri diam sambil menantang ember berisi air. Bu Nurdin berpikir, ngapain tengah malam kayak gini kok mau mencuci mobil. Kemudian Bu Nurdin menepuk bahu suaminya. Setelah bahunya ditepuk oleh istrinya, Pak Nurdin tersadar dan baru teringat kalau dia tadi mau mencuci bak mobilnya yang kotor karena genangan seperti darah itu. Berhubung genangan itu tidak ada, maka Pak Nurdin segera mengajak istrinya untuk masuk lagi ke rumahnya dan melanjutkan tidur. Pagi harinya, Pak Nurdin berencana membawa mobilnya ke bengkel untuk digenteng bodinya yang penyok-penyok itu. Pak Nurdin melupakan kejadian semalam yang dialami. Tepat pukul 9 pagi, Pak Nurdin sudah sampai di bengkel tujuannya. Setelah menjelaskan semua kerusakannya, Pak Nurdin meninggalkan mobil itu di bengkel untuk diservis bodinya. Sebut saja pemilik bengkel itu adalah Mas Narto. Pak Nurdin berpesan kepada Mas Narto supaya dipercepat dalam pengerjaannya, dan Mas Narto berjanji kalau sekitar seminggu lamanya mobil itu baru selesai pengerjaannya. Hari itu juga mobil tersebut mulai dikerjakan supaya target selama seminggu tercapai. Malam harinya mobil tersebut mulai meneror Mas Narto. Malam itu Mas Narto masih menonton bola sampai sekitar pukul 1 dini hari. Lambat laun telinganya mendengar suara tangisan yang terseduh-seduh. Karena penasaran, Mas Narto mengecek sumber suara tangisan yang dia dengarnya itu.
Setelah diamati, ternyata suara tangisan itu berasal dari mobil pickup milik Pak Nurdin. Waktu itu Mas Narto berpikir kalau ada orang yang menangis di samping mobil pickup itu. Setelah didekati, tiba-tiba suara itu menghilang. Mas Narto kebingungan karena tiba-tiba suara tangisan itu menghilang begitu dia sampai di samping mobil pickup Pak Nurdin. Waktu itu Mas Narto tidak begitu curiga kalau suara itu berasal dari mobil hantu yang dia servis. Kemudian dia masuk lagi untuk beristirahat. Pagi harinya perbaikan bodi mobil Pak Nurdin dilanjutkan oleh Mas Narto. Saat siang hari, pas azan zuhur, lamat-lamat tercium bau anyir darah di hidung Mas Narto. Semakin lama bau itu semakin menyengat, sampai anak buah Mas Narto yang sedang mengerjakan mobil lainnya yang berada di belakang mobil pickup Pak Nurdin tiba-tiba muntah-muntah karena tidak tahan dengan bau anyir yang dia cium. Selang 5 menit bau anyir itu tiba-tiba menghilang. Sore itu pengerjaan perbaikan bodi mobil selesai tanpa tercium bau anyir lagi. Malam harinya sekitar pukul 8 malam, Mas Narto pamitan kepada istrinya untuk keluar dan rencananya pulang sampai dini hari untuk mengecek pekerjaannya yang lain di tempat yang agak jauh. Saat Mas Narto sudah pergi, mobil pickup itu mulai berulah lagi dengan menimbulkan suara gaduh. Istri Mas Narto penasaran karena mendengar suara gaduh dari arah bengkel mobil suaminya. Istri Mas Narto pelan-pelan mengecek sumber suara gaduh yang berasal dari arah bengkel itu. Begitu sampai di bengkel, istri Mas Narto kaget bukan kepalang karena dia melihat sosok nenek yang lagi duduk di bak mobil pickup itu sambil memukul-mukul bak mobil itu memakai tongkatnya. Melihat penampakan itu, istri Mas Narto langsung lari kembali ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, istri Mas Narto sembunyi dalam kamarnya sambil membaca ayat kursi berulang-ulang. Gangguan itu bukannya berakhir, malah semakin menjadi-jadi. Pintu dan jendela rumah terdengar digedor-gedor dari luar. Mendengar gedoran yang terus-menerus mengelilingi rumahnya, istri Mas Narto pingsan karena ketakutan. Sekitar pukul 1 dini hari, Mas Narto akhirnya sampai juga di rumahnya. Melihat istrinya tergeletak di lantai, Mas Narto keheranan. Dipikirnya istrinya itu memang sengaja kepingin tidur di lantai kamarnya. Untung saja lantai kamar dia dilapisi karpet, jadi tidak masalah, cuma diambilkan selimut dan bantal saja. Setelah adzan subuh, istri Mas Narto tersadar dari pingsannya dan merasa heran begitu melihat suaminya tertidur pulas di atas kasur. Lalu istrinya segera membangunkan Mas Narto. Setelah terbangun, istrinya menjelaskan perihal kejadian semalam. "Pak, kenapa saya tidak disadarkan?" protes istri Mas Narto. "Loh, ibu pingsan toh?" "Kirain sengaja Bu tidur di bawah," terang Mas Narto sambil terkekeh. "Emang kenapa ibu kok sampai pingsan kayak gitu?" tanya Mas Narto keheranan. "Semalam ibu melihat hantu Pak," jawab Bu Narto serius. "Hantu? Mana ada hantu Bu? Zaman sekarang tuh sudah gak ada hantu Bu," jawab Mas Narto ngeyel. Serius loh Pak, semalam ibu lihat hantu," tegas Bu Narto. Wes Bu, Bapak mau kerja," jawab Mas Narto. Mendengar ceritanya dicuekin oleh suaminya, Bu Narto cemberut
dan langsung meninggalkan suaminya. Lalu dia pergi ke pasar. Sementara itu, Mas Narto mulai siap-siap meneruskan pekerjaannya di bengkel. Hari itu pengerjaan mobil pickup milik Pak Nurdin telah selesai pengerjaannya, tinggal pengerjaan pengecatan dan finishing. Seharian di bengkel tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, malamnya Mas Narto tidak pergi keluar rumah, sehingga perasaan istrinya yang tadinya was-was takut kalau melihat hantu lagi menjadi tenang dan dia bisa tertidur dengan nyenyak. Malamnya sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba suasana menjadi mencekam. Terdengar suara lolongan anjing dari arah kejauhan. Malam itu tiba-tiba perasaan Mas Narto gelisah tanpa sebab. Berhubung tidak bisa tidur, Mas Narto memutuskan untuk keluar rumah mengecek bengkelnya. Saat berputar mengelilingi halaman rumah dan mengecek bengkelnya, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang mendayu-dayu. Mendengar suara tangisan itu, Mas Narto penasaran dan mencari arah asal suara tangisan tersebut. Setelah dicermati, Mas Narto yakin kalau suara tangisan itu berasal dari mobil pickup yang ada di bengkelnya. Mendengar suara tangisan itu, Mas Narto penasaran dan mencari arah asal suara tangisan tersebut. Setelah dicermati, Mas Narto yakin kalau suara tangisan itu berasal dari mobil pickup yang ada di bengkelnya. Pelan-pelan dia dekati mobil pickup itu. Setelah dekat, barulah Mas Narto kaget bukan kepalang. Dilihatnya ada sosok nenek yang terlentang di bak belakang dan kepalanya tersandar di bodi samping kanan dengan muka yang hancur dan darah bercucuran. Melihat penampakan tersebut, Mas Narto segera meninggalkan bengkelnya dan langsung masuk ke dalam rumahnya karena takut bukan kepalang. Esok harinya, Mas Narto segera menyelesaikan pengerjaan mobil pickup itu. Dan rencananya sore nanti akan diambil oleh Pak Nurdin. Mas Narto kaget begitu melihat bak pickup itu yang ternyata masih bersih dan tidak ada jajaran darah seperti yang dilihatnya semalam. Cuma masih tercium bau amis darah yang agak menyengat hingga membuat perutnya mual. Karena jengkel, Mas Narto mengambil seember air yang diisi oleh sabun dan langsung disiramkan ke bak pickup tersebut. Setelah disiram air sabun itu, tiba-tiba bau air darah yang tadi dicium oleh Mas Narto menghilang seketika. Singkat cerita, pengerjaan mobil itu selesai juga sore harinya. Sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, sekitar pukul 4:30 sore, Pak Nurdin telah datang untuk mengecek mobil pickupnya. "Mat sore Pak, gimana? Udah selesai mobilnya?" tanya Pak Nurdin agak penasaran. "Alhamdulillah sudah selesai Pak, monggo silakan dicek dulu," jawab Mas Narto sambil mengelap bodi mobil pickup itu. "Wah, jadi ganteng lagi nih mobil saya. Jos bener pengerjaannya, cepat dan rapi," puji Pak Nurdin. "Alhamdulillah bisa saya selesaikan pengerjaan mobil ini tepat waktu Pak. Tapi ya itu Pak, ada sedikit keanehan yang saya alami tentang mobil ini," terang Mas Narto. "Emang ada keanehan apa Pak?" tanya Pak Nurdin penasaran. "Saya dan istri banyak mengalami gangguan sejak mobil ini ada di sini Pak," keluh Mas Narto. "Gangguan? Gangguan apa Pak?" tanya Mas Nurdin keheranan.
Sejak ada mobil ini di sini, kami sering ditampaki sosok nenek-nenek yang lagi tiduran di bak belakang dan mukanya hancur serta darahnya bercucuran. Udah gitu, sering terdengar suara tangisan yang menyayat hati dan tercium bau air darah yang sangat menyengat sekali. Apa jangan-jangan mobil ini pernah tabrak lari, Pak? Tanya Mas Narto sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu. Terus terang, rumornya mobil ini tuh mobil berhantu, Pak. Masalah dahulunya pernah ada kejadian tabrak lari atau tidak, jujur saya tidak tahu, Pak. Alah, nggak apa-apa, Pak. Mana mungkin ada hantu zaman sekarang, jawab Pak Nurdin dengan entengnya. Setelah menyelesaikan pembayaran, Pak Nurdin segera pulang karena hari sudah menjelang maghrib. Sesampainya di rumah, mobil pickup itu langsung dia parkirkan di samping rumahnya, tepat di samping kamar tidurnya. Malam itu tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, sudah seminggu Pak Nurdin menggunakan mobil pickup itu tanpa ada gangguan yang berarti. Sampai akhirnya ada kejadian yang membuat Pak Nurdin mulai percaya dengan adanya hantu. Waktu itu, dia pulang dari kebunnya dengan membawa muatan sayur hasil panen hari itu. Sepulang dari kebun, Pak Nurdin langsung pulang ke rumahnya dan akan membawa sayuran itu dini hari nanti ke pasar induk. Dan rencananya pulangnya akan belanja sayuran yang lain lagi yang tidak ada di kebunnya untuk dijual di pasar desa. Dini hari itu waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 malam. Pak Nurdin bangun dari tidurnya dan segera membersihkan diri untuk bersiap berangkat ke pasar induk. Tepat pukul 3 dini hari, dia mulai berangkat meninggalkan rumahnya dan langsung menuju ke pasar induk. Di saat sampai di jalanan yang gelap dan sepi, tiba-tiba ban belakang kanan meledak lagi. Otomatis mobil langsung berhenti mendadak. Saat turun dari mobil untuk mengecek ban, tiba-tiba terlihat ada sosok nenek yang berjalan membungkuk, berjalan dari arah samping kanan ke arah belakang menjauhi mobil itu. Melihat penampakan itu, Pak Nurdin tidak menaruh curiga. Malahan dia sempat menyapa nenek tersebut, tetapi sapaannya tidak dijawab. Dengan cepat, ban serep mobilnya dia siapkan dan mobil mulai didongkrak. Setelah selesai mengganti ban, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang menyayat hati. Semakin lama suara tangisan itu semakin jelas. Karena penasaran, Pak Nurdin mencari sumber suara tangisan tersebut. Diputarinya mobil pickupnya itu, bahkan saking penasarannya sampai dia longok bagian kolong mobilnya. Karena tidak menemukan sumber suara tangisan itu, Pak Nurdin langsung mau naik ke kabin untuk melanjutkan perjalanan. Begitu masuk, Pak Nurdin kaget bukan main. Karena dia melihat sosok nenek yang tadi dia lihat saat mau mengganti ban mobilnya. Sosok nenek itu duduk dengan membungkukkan badannya dan rambut putihnya terurai menutupi wajahnya. Melihat penampakan itu, Pak Nurdin langsung pingsan di samping mobilnya. Karena suasana jalanan sepi dan gelap, Pak Nurdin tidak ada yang menolong dari pingsannya. Sampai akhirnya setelah subuh ada seorang bapak-bapak yang menaiki sepeda motor mau menuju ke pasar induk. Ditolonglah Pak Nurdin oleh pengendara motor itu. Setelah siuman, Pak Nurdin ditanya oleh si penolong, kenapa pingsan di jalan itu. Pak Nurdin cuma bisa menghela nafas karena tubuhnya masih lemas akibat penampakan sosok nenek misterius tadi.
Setelah agak pagian, Pak Nurdin segera meneruskan perjalanan ke pasar induk. Sesampainya di pasar induk, muatannya segera dibongkar di tempat langganannya. Menunggu muatannya dibongkar, Pak Nurdin menuju ke warung langganannya untuk ngopi sekalian sarapan. Sesampainya di warung, Pak Nurdin bertemu dengan sahabatnya Pak Susilo. Pak Nurdin, tumben kok agak siangan datangnya. Itu kenapa pucat sekali Pak? Sama lagi sakit apa? Tanya Pak Susilo menyapa. Wah, tadi saya habis lihat hantu Pak, jawab Pak Nurdin lirih. Hehehe, katanya tidak percaya hantu. Kok kenapa sekarang sampai pucat gitu Pak? Memang seberapa serem hantunya Pak? Ledek Pak Susilo. Jujur Pak, seumur-umur saya melihat hantu baru kali ini. Suarem banget sosoknya, tegas Pak Nurdin. Emang di mana Bapak melihat hantu? Tanya Pak Susilo penasaran. Saya melihat hantu di mobil pickup itu Pak. Apa jangan-jangan yang diomongkan orang selama ini benar adanya ya? Kalau pickup itu memang pickup berhantu, jawab Pak Nurdin. Udah gini aja Pak, nanti malam saya ajak ke rumah Pak Yai Somad, mau ndak? Insya Allah beliau bisa membantu memecahkan masalah ini. Setelah cukup mengobrolnya, Pak Nurdin bergegas pulang. Yang tadinya mau sekalian membawa muatan sayur yang akan dia jual di pasar desa, tapi niat itu dia urungkan karena pikirannya masih shock akibat melihat penampakan tadi. Sesampainya di rumah, Pak Nurdin langsung istirahat tidur. Sore itu sekitar pukul 5 sore, Pak Susilo telah sampai di rumahnya yang rencananya mau berangkat sama-sama ke rumah Kiai Somad. Setelah mengobrol sebentar, tibalah waktu maghrib. Setelah suara azan maghrib selesai berkumandang dari suro, tiba-tiba terdengar suara isak tangis perempuan. Waktu itu yang mendengar adalah Pak Susilo. Karena penasaran, Pak Susilo mencari sumber suara tangisan tersebut. Sementara itu, Pak Nurdin masuk ke belakang untuk menjalankan sholat maghrib dahulu. Setelah keluar rumah, suara tangisan yang didengar oleh Pak Susilo semakin jelas dan berasal dari arah mobil pickup yang terparkir di halaman di depan di bawah pohon mangga sebelah ujung kiri halaman rumah Pak Nurdin. Dengan pelan-pelan, Pak Susilo berjalan mendekati mobil pickup tersebut. Karena suasana sudah mulai gelap, tiba-tiba Pak Susilo melihat bayangan sosok nenek yang lagi berdiri membelakanginya. Dengan langkah yang agak ragu, Pak Susilo tetap mendekati sosok nenek tersebut karena penasaran. Setelah dekat dengan sosok itu, tiba-tiba nenek tersebut menengok ke arah Pak Susilo. Begitu melihat muka nenek tersebut, Pak Susilo kaget dan langsung lari ke rumah Pak Nurdin. Dan saking takutnya melihat penampakan nenek bermuka hancur itu, nafas Pak Susilo ngos-ngosan dan dengan raut muka yang terlihat sangat pucat sekali. Tidak begitu lama, Pak Nurdin keluar dari dalam rumah dan menemui Pak Susilo. Melihat tamunya yang mukanya pucat dan nafasnya yang ngos-ngosan, Pak Nurdin keheranan. Loh, kok ngos-ngosan kayak gitu? Emang habis ngapain Pak? Tanya Pak Nurdin keheranan. Saya baru aja lihat hantu Pak, hantu nenek itu, jawab Pak Susilo dengan tergagap. Hantu nenek? Lihat hantu nenek di mana Pak? Tanya Pak Nurdin balik. Itu loh Pak, tadi panjenengan masuk ke belakang, tiba-tiba saya mendengar suara isak tangis. Karena penasaran, saya cari sumber suara itu. Dan
ternyata suara tangisan itu berasal dari mobil pickup jenengan itu loh, yang di bawah pohon itu. Dan begitu saya dekati, saya lihat penampakan sosok nenek yang lagi menangis. Dan begitu menengok, gila Pak, hancur mukanya. Wih, seram sekali, terang Pak Susilo. Hehehe, sosok hantu itulah yang kemarin saya lihat Pak, sampai saya pingsan di pinggir jalan. Ya udah, ayo buruan berangkat ke rumah Pak Yai Somad, aja Pak Nurdin. Oke, ayo kita berangkat Pak. Oh iya, kita boncengan naik motor saya aja ya, biar aman, pinta Pak Susilo. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua berboncengan memakai motor Pak Susilo untuk menuju ke rumah Pak Yai Somad. Sekitar setengah jam berlalu, akhirnya mereka berdua telah sampai di rumah Pak Yai Somad. Dan kebetulan Pak Yai lagi jamaah di musola dekat rumahnya, hingga mereka berdua harus menunggu sebentar di teras rumahnya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Pak Yai pulang juga. Assalamualaikum. Ada tamu, ayo monggo, kok nunggu di luar. Maafkan, saya baru aja jamaah di musola, sapa Pak Yai Rama sambil mempersilahkan tamunya masuk ke ruang tamu. Waalaikumsalam Pak, kita baru aja datang kok. Perkenalkan, ini teman saya Pak Nurdin Yai, terang Pak Susilo membuka pembicaraan. Oh iya, jenengan berdua jauh-jauh ke sini ada keperluan apa? Semoga saya bisa ikut membantu meringankan, tanya Pak Yai Somad dengan ramah. Gini loh Yai, Pak Nurdin ini belum lama ini baru aja membeli sebuah mobil pick up untuk memuat sayuran ke pasar. Tetapi terus terang, mobil itu tuh terkenal dengan mobil berhantu dan dijual dengan harga murah. Dan Pak Nurdin itu mau membelinya karena memang harganya murah. Dan kebetulan Pak Nurdin juga tidak percaya dengan adanya hantu, maka mobil itu langsung dia belinya. Semenjak membeli mobil tersebut Pak, kejadian-kejadian aneh menimpa Pak Nurdin. Bahkan tadi maghrib sebelum kita berangkat ke sini, saya sempat ditampaki sosok nenek dengan muka hancur dan darah bercucuran, terang Pak Susilo panjang lebar. Oh begitu toh. Sambil manggut-manggut, Yai Somad memejamkan mata seakan menerawang kisah cerita dari Pak Susilo. Sekarang posisi mobilnya di mana? Tanya Pak Yai Somad dengan muka agak tegang. Mobilnya ada di rumah Yi. Tadi sebenarnya mau saya bawa ke sini, tapi berhubung Pak Susilo melihat penampakan nenek hantu itu, niat bawa mobilnya saya urungkan. Terus terang saya sekarang percaya adanya hantu Pak, sejak saya melihat sendiri sampai saya pingsan, terang Pak Nurdin. Oh ya udah, apa sekarang kita lihat mobil itu? Nanti kita ungkap ada rahasia apa dengan mobil itu, hingga sering nampak sosok nenek yang selalu menghantui mobil tersebut, ajak Yai Somad. Singkat cerita, malam itu juga mereka bertiga berangkat menuju ke rumah Pak Nurdin untuk menyingkap tabir rahasia penampakan yang mengganggu mobil pick up dari Pak Nurdin. Sesampainya di halaman rumah Pak Nurdin, Yai Somad langsung mendekati mobil pick up berhantu itu yang terparkir di bawah pohon mangga. Dengan tenang, Yai Somad berdiri di samping bak belakang kanan pick up tersebut. Beliau mulai membacakan doa-doa ruqyah kepada mobil itu. Selang beberapa saat membaca doa-doa ruqyah, tiba-tiba tercium bau anyir darah yang sangat menyengat sekali. Begitu kuatnya bau amis tersebut, akhirnya Pak Nurdin dan Pak Susilo menjauh dari posisi mobil itu karena mual dan pusing.
Setelah tercium bau amis, tiba-tiba mulai terlihat sosok nenek bermuka hancur yang jalan dari samping kiri melewati belakang mendekati Yesomat. Sosok itu cuma menunjuk-nunjuk ke arah ban belakang kanan mobil pickup tersebut. Sesaat Yesomat diam dan mulutnya tampak seperti berbicara dengan sosok nenek tersebut. Tidak begitu lama, sosok itu akhirnya berbalik dan berjalan menjauhi Yesomat, lalu menghilang dengan diiringi hilangnya bau anyir darah tadi. Setelah itu, Yesomat menghampiri Pak Nurdin dan mereka berdua masuk ke dalam rumah untuk membahas kejadian tadi. Alhamdulillah Pak, teka-teki penampakan di mobil pickup itu bisa mulai terpecahkan, terang Yesomat. Maksudnya bagaimana Ye? Tanya Pak Nurdin kebingungan. Jadi begini Pak, menurut penuturan sosok nenek tadi, katanya sekitar 2 tahunan yang lalu dia ditabrak oleh mobil itu. Tetapi sang sopir bukannya menolong malahan melarikan diri. Makanya sampai sekarang sosok itu tetap menuntut pertanggungjawaban. Dan katanya masih ada sisa darah yang mengering di bak bagian bawah dari mobil pickup tersebut. Coba besok Bapak cari kebenaran info ini kepada pemilik mobil ini dahulu. Siapa tahu cerita sosok nenek tadi benar adanya, terang Yesomat panjang lebar. Oh ya udah Pak, insya Allah besok saya akan mendatangi pemilik mobil itu untuk mengklarifikasi perihal kejadian mobil ini dahulu kala, jawab Pak Nurdin. Setelah selesai berbincang, akhirnya Yesomat undur diri untuk pulang lagi ke rumahnya dengan diantar oleh Pak Susilo. Sepulangnya Yesomat dan Pak Susilo, Pak Nurdin segera ke belakang untuk membersihkan diri dan menjalankan sholat isya, lalu lanjut tidur. Dalam tidurnya, Pak Nurdin mengalami mimpi bertemu dengan sosok nenek yang menghantui mobilnya selama ini. Dalam mimpinya Pak Nurdin melihat kronologi tabrak lari yang akhirnya menewaskan seorang nenek yang langsung tewas di tempat. Mengalami mimpi tersebut, Pak Nurdin merasa sangat ketakutan dan tiba-tiba terbangun dengan nafas yang tersengal-sengal dan keringat yang bercucuran. Singkat cerita, pagi harinya Pak Nurdin segera bersiap untuk menemui pemilik pertama mobil pickupnya itu dan mencari info kebenaran tentang sosok nenek yang selalu menghantui mobilnya itu. Sekitar pukul 8 pagi, Pak Nurdin telah sampai di rumah Pak Seno, pemilik pertama mobil pickup tersebut. Setelah bertemu dengan Pak Seno, Pak Nurdin langsung menceritakan semua kejadian yang pernah dia alami dari pertama membeli sampai tadi malam. Mendengar cerita dari Pak Nurdin, Pak Seno cuma manggut-manggut dan berkata kalau dia juga mengalami kejadian yang sama, hingga akhirnya mobil itu dia jual dengan murah. Perihal tabrak lari, terus terang Pak Seno tidak tahu menahu, sebab selama ini mobil tersebut yang menyetir adalah sopirnya. Setelah berpikir sejenak, Pak Seno mulai teringat awal mula mobil itu berhantu. Katanya, waktu itu sopirnya berpamitan untuk mengantar muatan keluar kota. Waktu itu kurang lebih 3 hari lah lamanya. Dan setelah pulang dari luar kota itu, tiba-tiba sang sopir mengundurkan diri. Saat itu
Pak Seno tidak menaruh curiga kepada sopirnya. Selang 1 bulan, sang sopir akhirnya meninggal dunia karena sakit. Seminggu setelah pulang dari luar kota, mobil itu mulai diganggu oleh penampakan sosok nenek-nenek yang bermuka hancur. Bahkan Pak Seno sendiri pernah mengalaminya langsung. Waktu itu dia berhubung mobil belum ada sopir penggantinya, mau tidak mau Pak Seno sendiri yang menyetir mobil itu supaya pelanggannya tidak kecewa. Sepulang mengantar muatan ke pelanggan, dia ditampaki sosok nenek yang lagi tertidur dengan posisi kepala bersandar di bak samping kanan, dengan rambut menjuntai dan darah bercucuran membasahi bodi bak mobil pickup tersebut. Penampakan itu terlihat oleh Pak Seno saat dia lihat dari spion sebelah tengah. Tetapi begitu ditengok, penampakan itu langsung hilang. Dan jika dia melihat lagi dari spion, penampakan itu terlihat lagi. Semenjak mengalami penampakan itu, dia sudah tidak mau membawa mobil itu lagi. Jujur saja, Pak Seno juga sangat ketakutan. Ada beberapa orang yang melamar ke sini, Pak, untuk menjadi sopir mobil tersebut. Tapi yaitu, rata-rata mereka semua cuma kuat kerja 3 harian. Kata semua sopir, mereka ditampaki sosok nenek seperti yang Pak Seno lihat. Semenjak saat itu, mobil pickup itu terkenal menjadi mobil berhantu, dan tidak ada 1 orang pun yang berani menyetir mobil itu. Sampai akhirnya karena tidak ada sopirnya, maka mobil itu saya jual dengan murah. Mendengar semua cerita dari Pak Seno, akhirnya Pak Nurdin menyimpulkan kalau kemungkinan besar mobil itu benar adanya telah melakukan tabrak lari. Karena saksi sopir yang membawa mobil itu dahulu sudah meninggal dunia, maka Pak Nurdin kesusahan untuk mengcross-check peristiwa sebenarnya. Sampai akhirnya Pak Nurdin yakin kalau malam nanti mobil itu akan dia bawa ke rumah Yi Somat untuk diruqyah. Hari itu Pak Nurdin sengaja tidak ke pasar karena masih takut sebelum mobil itu diruqyah. Sore harinya mobil itu rencananya sebelum dibawa ke Pak Yi Somat akan dia cuci dahulu. Musibah terjadi lagi di sini. Saat mesin mobil di starter karena akan dipindah ke samping rumah, tiba-tiba terjadi percikan api dan langsung menyambar BBM yang ada di tangki mobil tersebut, hingga akhirnya mobil itu terbakar. Melihat mobilnya terbakar, tiba-tiba Pak Nurdin segera keluar dari kabin dan berteriak-teriak minta tolong ke tetangga. Mendengar teriakan Pak Nurdin, banyak tetangga yang berdatangan untuk membantu memadamkan api yang membakar mobilnya itu. Setelah api padam, kondisi mobil itu hangus tinggal kerangka yang pada bengkok karena panas api yang membakarnya. Niat awalnya mau meruqyah mobil itu akhirnya diurungkan karena kondisi mobil sudah menjadi bangkai rongsokan. Hingga untuk menghilangkan rasa takut dan kecewa, rongsokan pickup itu dia jual kilauan di pengepul besi bekas. Semenjak mobil itu sudah tidak ada, kehidupan Pak Nurdin aman-aman saja dan tidak terjadi penampakan sama sekali. Itu tadi sedikit cerita pengalaman dari Pak Nurdin yang pernah memiliki mobil pickup berhantu. Semoga bisa menghibur sahabat semua dan bisa diambil sisi positif dari kisah Pak Nurdin ini.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.